Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian yang saling lepas. Kemarin kita sudah belajar tentang peluang kejadian atau peluang gabungan dua kejadian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peluang kejadian yang saling lepas. Apa yang dimaksud dengan peluang kejadian yang saling lepas? Ya, ini materinya. Dikatakan sebagai peluang kejadian saling lepas jika tidak terdapat irisan antara kejadian-kejadian tersebut. Ini kata kuncinya. Kalau tidak ada irisan antara kejadian A dengan kejadian B atau kejadian A dengan kejadian yang lainnya. Karena A iris B tidak ada irisannya 0, maka NA banyaknya irisan A dan B. A iris B banyaknya kejadian A iris B itu tidak ada juga 0 ya, karena himpunannya di sini kosong. Jadi peluang kejadian A iris B, A dan B sama dengan 0. Dengan demikian, misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berada pada ruang sampel yang sama ya, ruang sampel S. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, peluang gabungan dua kejadian itu bisa kita rumuskan seperti di bawah ini. Peluang kejadian A gabung B sama dengan, langsung kita jumlahkan ya, peluang A ditambah dengan peluang B. Berbeda kemarin ya, mudah-mudahan masih ingat materi kemarin. Kalau dia peluang gabungan dua kejadian, kalau perbedaannya yang kemarin ya, peluang untuk gabungan dua kejadian ya, kita tuliskan rumusnya seperti ini. Peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B, kemudian dikurangi dengan peluang kejadian A iris B. Kalau ini gabungan dua kejadian ya. Kalau saling lepas, nah ini rumusnya. Sebagai contoh, dalam sebuah kantong terdapat 10 bola, masing-masing memiliki nomor yang berurutan 1 sampai dengan 10. Sebuah bola diambil dari dalam kantong secara acak. Misalnya A adalah kejadian bahwa yang terambil bola bernomor genap dan B adalah kejadian terambilnya bola bernomor 7. Pertanyaannya, apakah kejadian A dan kejadian B saling lepas? Pertanyaan kedua, tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, kita tahu di sini ada 10 bola di dalam sebuah kotak atau kantong yang memiliki masing-masing nomor ya. Jadi ruang sampelnya ya kita berikan simbol S, nilai-nilainya semua ini 1 sampai dengan 10. Jadi NS-nya banyaknya ruang sampelnya ada 10, NS sama dengan 10. Kemudian kejadian A itu adalah kejadian bahwa yang terambil bola bernomor genap. Antara 1 sampai 10 yang bernomor genap adalah, ini kejadian A, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi banyaknya anggota A, kejadian A ada sebanyak 5. Kemudian peluang kejadian A jadinya NA dibagi dengan NS. NA-nya tidak lain sama dengan 5, NS-nya sama dengan 10, diambil dari sini. Kemudian 5 per 10 sama dengan 1/2. Kemudian B itu adalah kejadian terambilnya
bola bernomor 7. Kejadian terambilnya bola bernomor 7. Jadi untuk anggota B itu ya himpunannya sama dengan 7 ya. Ya. Banyaknya anggota B sama dengan 1. Maka peluang untuk kejadian B, NB dibagi dengan NS. NB-nya tidak lain sama dengan 1, kemudian NS-nya sama dengan 10. 1/10. Inilah peluangnya. Pertanyaannya adalah, apakah kejadian A dan B saling lepas? Nah, konsepnya tadi dikatakan dia saling lepas apabila tidak ada yang saling beririsan. Kembali ke konsepnya, jika tidak terdapat irisan antara kejadian-kejadian tersebut, A dan B tidak memiliki irisan. Kenapa? Karena anggota A itu 2, 4, 6, 8, 10, sedangkan B itu cuma 7. Tidak ada irisan antara A dan B. Tidak ada yang sama nilainya di himpunan A dengan himpunan B. Kalau ada sama, itu artinya nilai tersebut adalah nilai irisannya. Tapi karena di sini tidak ada, maka dikatakan sebagai peluang saling lepas. Nah, kalau peluang saling lepas, nah kita lihat di sini. A iris B himpunannya sama dengan 0, kosong ya, tidak ada himpunannya. Maka NA iris B, banyaknya anggota A iris B sama dengan 0, maka peluang untuk kejadian A iris B itu sama dengan 0. Peluang kejadian A dan B itu sama dengan 0. Karena A iris B himpunan kosong, tidak ada nilainya, tidak ada himpunannya, maka A dan B adalah dua kejadian yang dikatakan saling lepas. Kemudian karena dia adalah peluang kejadian saling lepas, maka rumusnya seperti ini. Seperti ini rumusnya. Peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang kejadian A sama dengan 1/2, kemudian peluang kejadian B sama dengan 1/10. Ya, 1/2 ditambah dengan 1/10. 1/2 itu sama saja dengan 5/10 ditambah dengan 1/10, jadinya sama dengan 6/10. 6/10 tidak lain sama dengan 3/5. Oke. Nah, seperti itu cara kerja peluang kejadian saling lepas. Ingat, kalau dia peluang gabungan dua kejadian, peluang gabungan suatu kejadian ya. Nah, ini yang rumusnya. Dikurangi dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Tapi karena peluang saling lepas, maka rumusnya langsung saja tambahkan seperti ini ya. Tanpa ada pengurangan peluang A iris B. Coba kita masuk di slide selanjutnya. Problem. Oke. Pada pelemparan kubus berangka, kalau dikatakan kubus berangka itu adalah dadu. Ada kejadian A adalah kejadian munculnya angka bilangan ganjil. Kita langsung saja. A itu adalah himpunannya adalah kejadian munculnya angka bilangan ganjil, artinya 1, 3, 5. Kemudian B itu adalah kejadian munculnya bilangan prima, tidak lain adalah 2, 3, 5. Kemudian C itu adalah kejadian munculnya angka bilangan genap, tidak lain adalah 2, 4, 6. Pertanyaannya adalah, tentukan peluang kejadian A dan B
Apakah kejadian A dan B saling lepas? Tentukan peluang kejadian A atau B. Tentukan peluang kejadian A dan C. Apakah kejadian A dan C saling lepas? Tentukan peluang kejadian A atau C. Nah, sebelumnya ya kita sudah tahu di sini pelemparan sebuah kubus berangka. Jadi kalau untuk ruang sampelnya itu S itu tidak lain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini NA-nya sama dengan 3. Ini adalah NB-nya sama dengan 3 juga. Kemudian NC sama dengan 3. Kemudian NS sama dengan 6. Untuk mengetahui peluang A, rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 3/6 sama dengan 1/2. Oke. Kemudian peluang B. Kita cari sama dulu peluang-peluangnya. NB dibagi dengan NS. Tidak lain 3/6 sama dengan 1/2 juga. Kemudian peluang C sama dengan NC dibagi dengan NS. Tidak lain 3/6 juga sama dengan 1/2. Oke, peluang A, B, C masing-masing 1/2 ya. Kemudian pertanyaan pertama, tentukan peluang kejadian A dan B. Tentukan peluang kejadian A dan B. Peluang kejadian A dan B. Kalau dikatakan peluang kejadian A dan B, itu tidak lain yang ditanyakan adalah peluang kejadian A iris B. Ini ditanyakan. Nah, sebelum mencari ini ya kita cari dulu anggota-anggota A iris B. A iris B anggotanya A dan B. Irisan A dan B yang sama itulah nilai irisannya 3, 5. Jadi anggota A iris B itu tidak lain adalah 3 dan 5. Maka kita peroleh di sini NA iris B itu sama dengan 2. Maka setelah itu kita akan temukan peluang A iris B sama dengan NA iris B dibagi dengan NS sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Poin A sudah terjawab ya. Peluang kejadian A dan B ini hasilnya 1/3. Selanjutnya poin B. Pertanyaan poin B adalah tentukan apakah kejadian A dan B saling lepas? Apa tadi syaratnya saling lepas? Tidak ada irisan antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya, kejadian A dengan kejadian B. Ada irisannya enggak? Ada. Ada 2 ya, ada 2 yang nilai irisannya, yaitu 3 dan 5. Oleh karena itu ini bukan kejadian saling lepas. Ini bukan kejadian saling lepas ya. Tapi kita tulis saja sini, bukan kejadian saling lepas. Tetapi gabungan dua kejadian ya. Gabungan dua kejadian.
Poin C. Ini materi sebelumnya ini ya. Tentang peluang majmuk ya, dibahas di situ ya, ini. Kemudian C. Tentukan peluang kejadian A atau B. Yang ditanyakan adalah peluang A atau union B. Ini yang ditanyakan. Karena ini adalah gabungan dua kejadian, maka rumus yang kita pakai tidak lain adalah rumus ini. Peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Ini rumus yang dipakai. Karena ini adalah gabungan dua kejadian ya. Peluang gabungan dua kejadian. Peluang kejadian A sudah kita peroleh di sini. Peluang kejadian B juga sudah kita peroleh di sini. Peluang A iris B tidak lain adalah sepertiga. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A tidak lain sama dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 peluang kejadian B dikurangi dengan 1/3. Sama dengan 1 dikurangi 1/3 sama dengan 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Ingat, untuk peluang gabungan dua kejadian ada dua cara untuk menentukannya. Ini cara pertamanya. Ini cara pertama, saya tulis cara pertama. Cara kedua, tidak lain ya, kita tentukan anggota A gabung B. Kalau saya gabung A dan B, tidak lain adalah 1, 2, 3, 5. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 5. Jadinya kita akan temukan di sini NA gabung B sama dengan 4. Maka kita akan peroleh peluang A gabung B sama dengan NA gabung B dibagi dengan NS. Maka kita peroleh di sini NA sama dengan 4, NA gabung B, kemudian banyaknya ruang sampelnya 6, 4/6 sama dengan 2/3, sama dengan di sini. Oke ya, sama-sama 2/3. Kemudian pertanyaan ke C sudah. D, tentukan peluang kejadian A dan C. A dan C. Tentukan peluang A dan C. A iris B. Kenapa A iris B ku Pak tulis A iris C? Ini yang ditanyakan. Terlebih dahulu kita tentukan A iris C, anggotanya apa saja? A 135, C 234. Ada yang enggak beririsan di sini? Tidak ada. Maka D himpunannya kosong. Oleh karena itu NA iris C sama dengan 0.
kita akan peroleh di sini peluang kejadian A iris C tidak lain rumusnya adalah NA iris C dibagi dengan NS sama dengan, saya tulis saja di bawahnya, NA nya adalah 0 dibagi dengan 6 sama dengan 0. Tidak ada irisan, maka peluangnya sama dengan 0 untuk peluang A dan C. A iris C. Apakah kejadian A dan kejadian C saling lepas? Nah, sudah terjawab. Apakah kejadian A dan C kejadian saling lepas? Iya. Kenapa? Karena tidak ada anggotanya yang saling beriris ya. Itu adalah saling lepas. Kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Terakhir, tentukan peluang kejadian A dan C. A atau C. Peluang kejadian A atau C. Karena ini adalah peluang kejadian saling lepas, maka rumus yang kita pakai tidak lain adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Ini rumusnya. Maka di sini peluang A gabung C sama dengan peluang A-nya itu tadi tidak lain adalah 1/2, C-nya 1/2. 1/2 ditambah dengan 1/2 sama dengan 1. Sama. Anggaplah ini sebagai cara satu. Cara pertama. Cara keduanya. Yang ditanyakan adalah peluang kejadian A gabung C ya. A atau C. Jadi kita cari dulu anggota-anggota A gabung C. A tadi itu anggotanya adalah 135. C 246. 1 2 3 4 5 6. Oke. Anggotanya di sini adalah 1 2 3 4 5 6. Kemudian NA gabung C itu tidak lain sama dengan 6. Peluang A gabung C sama dengan NA gabung C dibagi dengan NS, tidak lain NA-nya sama NA gabung C sama dengan 6 dibagi dengan NS. NS-nya jelas ya. NS sama dengan 6. 6/6 sama dengan 1. Sama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara kejadian saling lepas dengan kejadian gabungan, peluang gabungan dua kejadian. Kalau dikatakan saling lepas apabila tidak ada yang saling beririsan ya. Oke. Cukup sekian untuk materi kali ini. Oke, kemudian tugas untuk melengkapi materi tentang gabungan dan irisan dua kejadian dengan materi yang sekarang, materi tentang
kejadian saling lepas. Nah, ini ada satu nomor. Soalnya adalah sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Kartu bridge itu ya kartunya seperti ini yang dibawa ya. Ini namanya kartu bridge. Misalkan A adalah kejadian terambilnya kartu as. A itu kejadian terambilnya kartu as. B adalah kejadian terambilnya kartu berwarna hitam. C adalah kejadian terambilnya kartu heart. Pertanyaannya, tentukan peluang kejadian B dan C. Yang kedua, tentukan peluang B atau C. Apakah kejadian B dan kejadian C saling lepas? Tentukan peluang kejadian A dan B. Tentukan peluang kejadian A atau B. Terakhir adalah apakah kejadian A dan kejadian B saling lepas? Nah, untuk seperangkat kartu bridge itu ya seperti ini. Ini oke. Kalau ini namanya spade ya. Nah, kalau spade ya. Kalau kita skop ya. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Sulawesi Selatan. Kemudian kalau ini heart atau hati, love ya. Kemudian kalau ini adalah diamond atau apa istilahnya ini kita cido ya kalau tidak salah. Waktu masih kecil ya biasa kita main joker, nah, main kartu bridge ya. Kemudian ini adalah clover atau kartu club ya, atau biasa kita kenal dengan istilah kelor ya. Kelor, meskipun daun kelor itu tidak begini bentuknya ya. Oke, intinya ada 13 di sini, ada 13 di sini juga 13, di sini 13, di sini 13 minus joker ya, joker merah dengan joker hitam kita tidak ikutkan. Jadi untuk ruang sampelnya itu ada 13 kali 4 sama dengan 52. Jadi ruang sampelnya ini S ya. S-nya, NS-nya itu ada 52. Nah, intinya coba selesaikan ini. Dikumpul. Ya. Sesuai dengan instruksi nanti ya, sesuai dengan instruksi ke depannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.